Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan mempersiapkan jalan. Sebelum Anda melihatnya, jalan itu sudah ditetapkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Ester 2 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasweros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan yang dilakukannya, serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang mencari gadis-gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam puri Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Gadis terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Ester 2, ayat 1 sampai ayat 4, merupakan awal perjalanan Ester, seorang gadis Yahudi yatim piatu yang diasingkan, yang tidak menyangka bahwa ia akan menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ketika Ester dibawa ke istana untuk menjadi calon ratu, itu mungkin tampak seperti kejadian yang sangat mendadak dan tampak membingungkan bagi Ester sendiri. Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun, Tuhan tahu. Jauh sebelum Ester menyadarinya, jalannya telah ditentukan oleh Tuhan. Bagian ini ditulis pada masa ketika orang-orang Yahudi hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka, dalam kondisi yang rentan, dan tersisihkan di tanah pembuangan ini. Raja Ahasweros yang sebelumnya menghukum Ratu Wasti, selanjutnya menerima nasihat bawahannya untuk mencari ratu baru. Tetapi bagi Tuhan, rencana itu bukanlah sekadar keputusan kerajaan. Tuhan sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah rencana untuk menyelamatkan umatnya dari kehancuran, dan bahkan keturunan Raja Ahasweros di kemudian hari membantu pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Perjalanan Ester ke istana bukanlah suatu kebetulan. Tuhan sedang mempersiapkannya untuk waktu dan tujuan tertentu. Seperti Ester, kita seringkali menemukan diri kita dalam situasi di mana kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa segala sesuatunya tampak begitu tidak pada tempatnya. Kita mungkin mempertanyakan mengapa kita berada di tempat kita sekarang, merasa terisolasi, diabaikan, atau tidak yakin tentang masa depan. Namun, sebagaimana Tuhan mempersiapkan jalan bagi Ester, Dia juga mempersiapkan jalan bagi kita. Bukankah ini persis yang Yesus lakukan bagi kita? Dialah jalannya. Dalam Yohanes 14, ayat 6, Yesus menyatakan, "Ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bahkan sebelum kita tahu bahwa kita membutuhkan keselamatan, Yesus telah menjadi jalan bagi kita menuju keselamatan. Tuhan sudah memiliki rencana jauh sebelum kita menyadarinya. Ketika kita melihat kehidupan kita mungkin tidak melihat gambaran utuhnya, tetapi Tuhan melihatnya. Tuhan Yesus adalah contoh utama tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan. Dia menjadi jalan bagi kita untuk datang kepada Allah Bapa, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Lalu, apa yang Tuhan inginkan agar kita menanggapi kenyataan ini? Pertama, percaya pada rencana Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengerjakan setiap detail kehidupan Anda untuk tujuannya yang lebih besar, bahkan ketika rencana Tuhan itu tidak masuk akal. Kedua, ikutilah jalan itu, karena jalan itu adalah Yesus. Ketika kita mengikuti rencananya, kita berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Dan ketiga, bersabarlah dalam prosesnya.
Ester tidak tahu bagaimana keadaan akan berubah, tetapi dia tetap tinggal di tempat yang Tuhan tempatkan. Terkadang bagian tersulit adalah menunggu waktu Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Oleh karena itu, ubahlah perspektif Anda. Daripada melihat situasi Anda saat ini sebagai hambatan, lebih baik melihatnya sebagai bagian dari jalan yang telah Tuhan siapkan. Selain itu, ubahlah tindakan Anda. Ikutilah jalan yang Tuhan Yesus sediakan, yaitu hidup dalam ketaatan, percaya pada janji-janjinya, dan berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyiapkan jalan bagi kami. Bahkan ketika kami tidak dapat melihatnya, kami percaya bahwa rencana-Mu sedang terungkap dalam hidup kami. Bantu kami untuk mengikuti Yesus, yang adalah jalan, dan berikan kami kesabaran dan iman saat kami berjalan di jalan yang telah Engkau tetapkan di hadapan kami. Semoga kami menemukan kedamaian, dengan mengetahui bahwa Engkau selalu memegang kendali. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.